halaman halaman 2.14 untuk tes formatif satu. Apakah soal eh salah 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 Eh, di modul halaman 2.9, eh, nomor nomor 18, gambarkan fungsi berikut. Y sama dengan Y sama dengan 2 pangkat X. Teman-teman udah pada nerima modul belum? Waduh, waduh. Mbak ini kalau udah aduh. Kalau yang udah ada kan, dibuka halaman halaman 2.9 nomor 18. Kan pertanyaannya gambarkan fungsi berikut. Eh, Y sama dengan 2 pangkat X. Sudah, mau tak praktekkan aja, aku pengen istirahat. Halo, halo, halo teman-teman. Masih di situ kah? Jangan-jangan sudah tidur. Aku ngomong terus ternyata nggak ada yang dengerin. Sedihnya. Teman-teman ada teman-teman ada yang tahu gimana gambarnya fungsi Y sama dengan eh, ada yang tahu gimana caranya caranya gambar Y sama dengan 2 pangkat X? Ada usul gimana cara menggambarnya? Ya, mosok nggak tahu. Udah ngantuk ya? Ngantuk pasti. Kan toh karena kita di garis X di titik potongnya 2. Kalau gambar fungsi Y pangkat 2X itu eh, ya tinggal masuk-masukin aja. Misalkan X-nya eh, misalkan 0,1, terus nanti Y-nya dihitung. Y-nya adalah eh, 2 2 dipangkat 0,1 gitu. Iya, kurvanya naik. Cara paling gampang, aduh, nggak kelihatan. Gimana? Nggak iso iki. Hmm, eh, cara termudah penggambar grafik itu dengan menggunakan Excel. Tapi ini tidak ada gambarnya. Ini gimana ini, Mbak? Gimana? Hmm, zoomnya itu di mana ini, Mbak? Waduh, 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 waduh. Bentar ini mencari mencari gimana cara cari di Google cerdas ini. Bentar ini cara gedeinnya gimana ya? Nah,
Waduh, bukan, ya memang gambarnya ada di halaman 212. Tapi saya pengen ngajari gimana caranya misalkan gambar otomatis gambar pakai Excel gitu. Kan mungkin ada beberapa teman yang tidak belum belum familiar dengan gambar dapur Excel. Apa? Bacotan. Oh, ya. Tapi masalahnya tulisannya tidak kelihatan. Ini gimana ceritanya? Hmm, aduh pusing lagi nih, nggak bisa digedein nih. Karena kita akan berbicara banyak sekali tentang Excel, Excel gitu. Terus, aduh, nggak, bentar-bentar aku memikirkan cara. Aduh, ini ada-ada aja. Kan toh, hmm, lah salah diri anu. Minus 0,45. Teorinya toh, kalau kita di Excel, kita kan mengetik, misalkan toh, diketik, eh, misalkan kita ketik minus 0,5. Terus toh kita enter kan di bawahnya nanti kita ketik minus 0,45. Terus 0, minus 0,5 baris satu dan baris 2 kita drag ke bawah gitu kan. Nanti kan akhirnya jadi banyak bilangan. Aduh, gimana ceritanya ini? Em, ya lanjut materi aja. Pokoknya gini, kalau kita pengen di Excel itu kita susun dulu bilangan yang mau dimasukin kan. Sekian ini misalkan minus 0,4, 0,5, minus 0,3, 0,3. Pak, saya tanya soal nomor dong, karena soal kos di drama nomor 20. Hmm, oke lanjut. Pokoknya nanti gambarnya gini. Nggak ngerti resiko penumpang. Pokoknya gini. Pak, nggak paham kalau. Masalahnya nanti kalau mbak-mbak nggak saya ajari, saya yang berdosa. Karena mungkin kelak di penulisan ilmiah atau apa harus menggunakan gambar-gambar grafik dan harus mengolah beberapa data pakai Excel. Nggak mungkin kita mengolah data pakai tangan, dihitung tangan terus. Em, eh, oke, lanjut teori aja itu. Kan lanjut teori. Hmm, saya itu pengen menjelaskan mungkin teman-teman yang nggak belum tahu ternyata sebetulnya kekuatan komputer itu apa.
biar teman-teman tuh ada bayangannya, karena matematika nggak perlu pakai tangan terus, nggak perlu pakai kalkulator terus, otomatis di komputer bisa gitu loh rencana saya. Misalkan kan contoh soal ini, 5 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 3 dipangkatkan minus 1 dan seterusnya. Ini kan eh, kalau kebetulan kita nggak punya kalkulator atau dikerjakan tangan, kan susah. Masa harus 5 dipangkat 5 dikali 5 dikali 5 dan seterusnya, kan susah kan. Terus paling gampang itu dikerjain dulu pakai Excel. Nah, caranya kalau dipakai Excel itu, buka Excel, terus kalau kita pengen 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 ngitung soal soal kayak gini, itu kalau di Excel kita ketiknya itu harus depannya harus sama dengan, pakai sama dengan. Terus terus toh kalau kita pakai Excel kita bisa tulisnya di atas ini atau langsung di selnya. Ini kan namanya namanya sel toh, ini namanya sel. Ini namanya sel gitu. Ini namanya sel. Terus toh hmm, kita nulisnya pakai sama dengan dulu. Karena kalau kita nggak menulis pakai tanda sama dengan, oleh Excel, tulisan kita akan dianggap sebagai teks. Tapi kalau di depannya pakai tanda sama dengan, sama Excel, apa yang kita ketikkan itu akan dihitung sebagai bilangan matematika. Kalau dari soal ini, kita bisa ngetik sama dengan 5 dipangkatkan 4 dibagi 6 pangkat 3 dipangkatkan min 1 dikali 36 dibagi 8 pangkat 3 dipangkatkan 2. Terus jawabannya kalau kita enter gitu, jawabannya nanti 0,0001 1 dan seterusnya, atau jawaban B. Ini di modul tes formatif 1 halaman 214. Nomor karena kalau pakai rumus itu, kalau misalkan kalau karena ini kan hanya 5 pangkat 4 bagi 6 pangkat 3, kan kita nggak perlu pakai rumus, karena ya 5 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 3 gitu kan, tinggal ketik aja biasa. Terus nah ini kita eh, belajar ke di halaman 2,14 nomor 2, nomor nomor 2. Berapa hasil dari perpangkatan ini? Perpangkatan ini. Eh, karena kita belajar mandiri, kita kan harus tahu bahwa bahwa apa yang kita kerjakan benar atau enggak. Kalau kita beruntung karena di modul kita kan ada jawabannya. Lah kalau nggak ada jawabannya, kita nggak bisa ngecek jawaban kita benar apa enggak. Makanya kita butuh Excel untuk mengecek jawaban kita. Nah, gimana cara mengecek jawaban kita? Kita diskusikan setelah ini. Kok nggak bisa nih? Eh, kan toh kalau dari pernyataan ini kita bisa menuliskan 25 dipangkatkan setengah dibagi 49 dipangkatkan setengah, terus dikali 9 pangkat setengah dibagi 16 pangkat setengah dan dipangkatkan 5. Kan kalau 25 dipangkatkan setengah itu kan jawabannya 5. 49 dipangkatkan setengah jawabannya adalah 7. Terus 9 dipangkatkan setengah jawabannya 3. Terus 16 dipangkatkan setengah hasilnya 4 dan dipangkatkan 5. Sehingga akan kita peroleh di sini kan 5 bagi 7.